adik-adik sekalian, sebelum kita melaksanakan ibadah kita persiapkan dulu, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita with story to tell the nations. With story to tell to the nation. Kita mulai 1, 2, 3. With story to tell to the nations. That shall turn their hearts to the right. A story of truth and mercy. A story of peace and light. A story of peace and light. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright. And Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan puji-pujian ya Tuhan, dan terima kasih kami atas kasih karunia dan berkat Tuhan kepada kami. Sampai pada hari ini Engkau memberi kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang suci ini ya Tuhan, untuk melaksanakan ibadah minggu pada hari ini, the English version. Ya Tuhan, berkatilah kami satu persatu ya Tuhan yang akan melayani pada hari ini. Biarlah Engkau memberi hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan, kepintaran ya Tuhan, serta kekuatan dan kesehatan kepada kami satu persatu, agar kami dapat melayani Engkau dengan sepenuh hati dan dengan maksimal. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, untuk teman-teman kami yang masih di perjalanan. Tuhan, iring-iringi langkah mereka ya Tuhan, agar dapat menuju ke gereja ini dengan selamat. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati juga anak-anak kami yang sedang sakit di rumah. Tuhan, berkati agar mereka mendapat kesembuhan, berkati obat yang mereka makan ya Tuhan. Dan berkati juga ya Tuhan kedua orang tua dari anak-anak kami ini, agar dapat membimbing mereka dengan sebaik-baiknya, agar mereka di kemudian hari dapat menjadi saksi-saksi Kristus di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Ampunkanlah segala salah dan dosa yang kami perbuat. Terimalah doa kami ini yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom and a blessed morning to us. Ladies and gentlemen, welcome to the Media English Incorporation worship service. Before we begin, may I kindly invite you all to stand as we welcome the procession. Thank you. Fall down, sing a song of ages to the Lamb, and all have gone before us, and all who will believe will sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all power, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing a song forever.
the Lamb. Now if you walk in freedom, and if you bear His name, sing a song forever to the Lamb. Sing a song forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak
jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi lagu Amazing Grace. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia
Kita membacanya secara responsorial. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kubalas sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Isai menyuruh Samuel lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Sejak hari itu dan seterusnya,
Shalom. Last Sunday, these are the congregational announcements of HKBP Palembang for Sunday, March 15, 2026. This week, our church enters the Sunday Assembly with the theme Shine Where You Are. The ministers serving at the Indonesian Youth Worship Service at 7 a.m. are as follows: liturgist Situa Elvira Burusue, preacher Pendeta Rafael Kimoli, STH, organist Mutiara Sitiawan, Mengarah Sinaga, Rizal Berlalu, dan Sekian Manalu, Julio Pasaribu. Person in charge, calon Situa B Pasaribu, Situa D Situmora, Initial Tasoi, Nagita Panggabean, Fabio Simona. Announcer, Salva Simona. Song leader, Margara Kutabara, Britney Nainggolan, Josaphat Sinaga, Joshua Sienta. Procession, Hilda Lembagal, Talio Tasoi, Mariana Alianza. Let us now open our bulletin to page 4.9, ulang tahun. Kepada warga Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan akad pernikahan antara tanggal 9 Maret sampai dengan 15 Maret 2026, Majelis HKBP Palembang mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkan Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Page 7.11, ibadah kelas 12. Pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2026, akan dilaksanakan ibadah khusus kelas 12 masuk pukul 17.00 WIB di ruang Rekonomian. Poin 12, ibadah pemberangkatan ujian. Pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2026, akan dilaksanakan ibadah pemberangkatan ujian bagi anak-anak tuas yang akan menghadapi ujian SD, SMP, dan SMA masuk pukul 17.00 WIB di ruang remaja Remedia. Poin 13, seksi remaja. Pada hari ini, Minggu, tanggal 15 Maret 2026, telah dilaksanakan ibadah untuk kelas remaja dengan tema Budaya Barat, Shine Where You Are. Poin 18, berita duka cita. Pada hari Senin, 9 Maret, telah meninggal dunia Bapak Maruwasas Pasaribu, Opo dari Melvin Duli, suami dari Ibu Rusman Simanjuntak, tutup usia 82 tahun, alamat Jalan Sunan Syahrir, Lorong Melati 2, nomor 870, Wing 11. Dikebumikan di bawah Kapolsek Kawalantas Sukabumi. Majelis dan Jemaat HKBP Palembang menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang berduka. Halaman 9, poin 21, berita pernikahan. Akan menerima pemberkatan pernikahan Ian Evans Manukali, anggota Jemaat GMI 2 Palembang, dengan Rebecca Novikiana Siahaan, anggota Jemaat HKBP Palembang, Tri 5. Mereka akan menerima pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, pukul 9.00 WIB di Gereja GMI 2 Palembang. The financial reports and other announcements that cannot be read at this time may be read personally at home. Thus concludes the reading of the congregational announcements of HKBP Palembang for this Sunday. May the Lord bless our efforts and offerings for the glory of His name. Amen.
Praise the Lord,
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Happy Sunday. Tahan penyampaian selamat hari Minggu Happy Sunday. Itu saja yang tempatnya. Baik teman-teman, saudara-saudari yang mendengar firman Tuhan untuk kita renungkan di ibadah minggu hari ini, di minggu Letare, secara khusus menjadi minggu inkulturasi budaya Barat bagi anak-anak remaja dengan tema Shine Where You Are. Tertulis firman Tuhan untuk kita renungkan di Efesus pasal yang ke-5 ayat 8 sampai ayat 15. Saya bacakan di tengah-tengah kita. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan uruslah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaiknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Inilah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang berbal, tetapi seperti orang arif. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berada dalam sebuah ruangan, atau kita bayangkan sekarang kita berada dalam sebuah kamar. Kamarnya gelap, tertutup, tanpa ada cahaya. Tidak ada cahaya sama sekali, gelap. Kemudian tiba-tiba lampu dinyalakan. Apa yang kita rasakan? Merasa silau, atau pasti akan merasa terganggu dan tidak nyaman. Mata kesakitan, ataupun bahkan terasa kayak ada Roh Kudus atau malaikat yang datang. Oh, itu karena silau, ya kan? Kenapa ini terjadi? Kenapa kita tidak nyaman? Kenapa ketika lampu itu dinyalakan terjadi silau, tidak nyaman, tidak enak? Karena kita sudah terlalu lama berada dalam suasana yang gelap. Kita sudah terlalu lama berada dalam suasana dan kondisi yang gelap, maka sudah terlalu nyaman. Saudara-saudara yang terkasih, amanat itulah sebenarnya yang mau disampaikan oleh Paulus dalam firman Tuhan hari ini bagi jemaat Efesus dan bagi kita semua. Di ayat yang pertama dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ini sebenarnya Paulus sedang mengingatkan orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Orang-orang Kristen yang ada di Efesus, memang dulu kamu itu adalah kegelapan. Memang dulu kamu itu adalah orang-orang yang
yang berdosa. Tapi sekarang kamu telah melihat terang dan menerima terang di ayat yang ke-13. Dan terang itu telah nampak di tengah-tengahmu melalui Yesus Kristus yang kau terima sebagai Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebenarnya kau tidak sedang dalam kegelapan lagi. Bisa ya Pak, sudah ini ya. Artinya di ayat yang pertama ketika Paulus katakan memang dulu kamu adalah kegelapan, berarti sekarang mereka sudah seharusnya tidak berada dalam kegelapan. Sudah seharusnya mereka disebut sebagai anak-anak terang di ayat yang ke-8. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kembali sedikit kepada latar belakang dan konteks jemaat Efesus, memang Efesus adalah jemaat yang tergolong masih sangat muda, tapi perkembangan kekristenan di situ sangat luar biasa cepat. Tapi ada budaya yang sangat boleh dikatakan negatif yang bertumbuh di tengah-tengah jemaat ataupun kota Efesus. Yang pertama, kota Efesus itu terkenal dengan penyembahan berhala. Mereka menyembah ke dewa Artemis, atau ini merupakan salah satu tujuh dari keajaiban dunia kuno, sehingga banyak dari antara orang-orang di sana meskipun sudah menjadi orang Kristen, tapi mereka masih saja tetap menyembah kepada dewa Artemis. Kemudian yang kedua, Efesus terkenal sebagai kota yang sangat asusila, kota yang sangat amoral, seks bebas dan yang lain-lain sebagainya. Sehingga memang keberadaan orang Kristen yang dahulu itu dalam kegelapan dan sekarang sudah berada dalam terang Kristus, yang diarahkan oleh Paulus dari kehidupannya adalah jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan, jangan mau tergerus oleh lingkungan ataupun terikut-ikut oleh lingkungan yang ada di sekitar, dan mau berhenti kepada hal yang benar. Artinya mereka mau disadarkan bahwa analogi sebuah terang atau cahaya di tengah-tengah kehidupan orang Kristen itu harusnya membawa kita kepada perilaku yang lebih baik. Nah, oleh karena itu adik-adik, secara khusus bagi anak-anak remaja, ini yang harus kita sadari. Identitas kita orang Kristen sebagai anak-anak Kristus yang sudah menjadi anak-anak terang, bukan lagi berada dalam kegelapan. Kita bukan lagi orang-orang pendosa, tapi kita adalah orang-orang yang sudah Tuhan benarkan dan Tuhan selamatkan melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Maka apa yang diharapkan oleh firman Tuhan ini dari kehidupan kita anak-anak Kristus? Kalau di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, boleh kita buka dulu Alkitab kita, Efesus 8 ayat 3. Efesus 5 ayat 3. Efesus 5 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Inilah contoh kehidupan orang-orang yang masih ada dalam kegelapan. Maka ayat yang ketiga, ya. Tetapi rupa-rupa pencemaran, keserakahan, sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus. Ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaiknya ucapkanlah. Oke, dimulai dari ayat yang ketiga, orang-orang yang sudah berada dalam Kristus, maka jauhkan percaulan, jauhkan rupa-rupa kecemaran, keserakahan. Kemudian di ayat yang keempat, jauhkan segala perkataan-perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Jadi adik-adik, kalau lingkunganmu hari ini lingkungan yang boleh dikatakan
menormalisasi bicara kotor, maka kau harus segera sadar. Segeralah sadar dan segera tinggalkan lingkungan itu. Karena banyak persekutuan, secara khusus bagi anak muda, kalau sudah berjumpa, kalau sudah ketemu, maka bicara kotor itu hal yang biasa, hal yang normal. Maka hari ini belajar firman Tuhan, hari ini kehidupan orang Kristen, secara khusus anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam Tuhan, yang sudah menerima Kristus menjadi juru selamatnya, jauhkanlah kata-kata kotor, jauhkanlah kata-kata kosong ataupun perkataan yang sembrono. Kemudian jangan kembali kepada kebiasaan yang lama. Kalau kita kembali ke teks ini, ternyata orang-orang Kristen di Efesus belum bisa move on. Mereka masih terikut oleh budaya yang lama. Sebelum menjadi Kristen, mereka pergi menyembah dewa Artemis. Namun setelah menjadi Kristen, mereka pergi kepada Tuhan untuk beribadah, dan mereka juga pergi ke dewa Artemis juga untuk beribadah dan menyembahnya. Maka hari ini, ketika firman Tuhan ini datang kepada kita mau ditegur dan diajak, jangan kembali kepada kebiasaan yang lama. Jangan terus berada dalam kesalahan yang sama. Tapi kalau kita sudah ditegur, kita sudah diingatkan, baik oleh siapapun itu, baik oleh guru, baik oleh orang tua kita, maka berubahlah, bertobatlah, bertransformasilah, tinggalkanlah segala kebiasaan buruk dan kebiasaan lama itu. Kemudian yang berikut, janganlah mudah terpengaruh oleh budaya yang toksik. Jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan yang toksik. Pernah mendengar istilah bahwa lingkunganmu mempengaruhi dirimu? Itu sudah pasti ya. Lingkunganmu di mana kau berada pasti mempengaruhi dirimu. Pasti mempengaruhi karaktermu. Pasti mempengaruhi cara bicaramu. Pasti mempengaruhi cara bagaimana kau bertindak. Maka sekali lagi saya ingatkan bahwa firman Tuhan hari ini, kalau ada lingkungan yang toksik, pertemanan yang toksik, yang selalu bicara kotor, yang selalu berbicara sembrono, maka sudah seharusnya kita meninggalkan itu. Kalaupun saudara tidak bisa meninggalkan itu, jadilah terang di tengah-tengah persekutuan itu. Jangan menjadi sama seperti dunia ini yang dikatakan oleh Paulus di Roma pasal 12 ayat yang 2. Jangan sama seperti mereka. Boleh berteman, boleh bergaul, boleh bersekutu, tetapi jangan menjadi sama seperti mereka. Hidup di dalam kecemaran dan rasa kotor. Kemudian kalau sudah hidup berada dalam terang, maka haruslah menghasilkan buah. Boleh kita baca ayat yang ke-9? Ayat ke-9, 2, 3, ya. Karena terang hanya berbuahkan. Yang pertama, kebaikan. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, dan kebenaran. Inilah buah dari orang-orang yang hidup dalam terang, yaitu kebaikan, kepedulian, care. Bukan hanya bersimpati, tapi juga berempati terhadap orang yang ada di sekitarnya. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, inilah buah daripada orang-orang yang hidup di dalam terang. Oleh karena itu, teman-teman dan saudara-saudara yang terkasih, bagaimana seharusnya kehidupan kita sebagai anak remaja? Buah yang seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan dari kita? Kalau dikatakan hari ini kebaikan, apa kebaikan yang mungkin bisa muncul atau tumbuh dari tengah-tengah kehidupan sebagai anak-anak remaja? Yang pertama, mungkin ada salah satu sikap yang sangat boleh dikatakan sekali lagi dinormalisasi bagi anak-anak sekolah, baik SMP, SMA, bahkan mungkin
sejak dari SD. Dan mungkin juga ini bukan hanya terjadi di sekolah, yaitu bully, mengejek, ya, membuli teman ataupun mengejek teman. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan bahwa Allah menciptakan manusia itu seturut dan segambar dengan rupa Allah, dan segala ciptaan Allah itu sempurna dan baik adanya. Maka hari ini kalau kau melihat saudara berbeda, kalau kau melihat teman berbeda dari dirimu, maka janganlah menganggap itu sebagai sebuah ketidaksempurnaan, tetapi anggaplah itu sebagai sebuah keunikan yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga kita tidak jatuh kepada kebiasaan membuli, mengejek teman yang bahkan mungkin berbeda dari kita dan dari ekspektasi kita. Kemudian yang berikut, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana sebenarnya kehidupan orang Kristen secara khusus anak-anak remaja yang hidup di dalam terang. Mari kita baca ayat yang ke-11. 2-3 ya. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuatkan apa-apa, tetapi sebaliknya janganlah perbuatan-perbuatan itu. Jangan lagi ikut, jangan lagi terlibat dalam perbuatan kegelapan. Ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Sudahlah, toh juga yang lain melakukan hal yang sama, ya sudahlah, ikutlah. Toh juga yang lain bisa terlambat sekolah, ya sudah, berarti aku juga bisa terlambat sekolah. Toh juga yang lain bisa tidak mengerjakan tugas, ya sudah, berarti ya aku juga bisa ikut tidak mengerjakan tugas. Ya sudah, toh juga yang lain bisa beribadah, berarti aku juga tak usah ibadah hari ini, gitu. Maka yang mau dikatakan melalui firman Tuhan hari ini, jangan mau ikut kepada perbuatan gelap yang membawa untuk kembali kepada kegelapan itu. Cuma sekali ini kok, apalagi bagi laki-laki. Siapa sih laki-laki yang merokok? Ayo jujur. Siapa yang merokok? Ada yang merokok? Tidak salah kalau Anda merokok, tapi kau boleh merokok kalau sudah memiliki penghasilan. Jangan merokok tapi uang mamamu, uang bapakmu yang kau pakai untuk beli rokokmu. Kalau sudah punya penghasilan, sudah dewasa, terserah. Anda sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tapi jangan pernah melakukan hal sekonyol itu hanya karena lihat temanmu juga melakukan hal yang sama. Oh, si Joshua terlihat keren ketika dia merokok, contoh. Atau si Gio terlihat keren ketika rambutnya dipanjangkan seperti perempuan, maka dia juga pengen. Bila aku juga bisa arti. Nah, hari ini mau ditegur, kita mau diingatkan, kita mau ditegur, jangan pernah ikut kepada perbuatan semacam itu. Jangan pernah ikut kepada perbuatan gelap yang bisa membawamu kembali kepada kegelapan, seperti yang dikatakan oleh nas firman Tuhan hari ini. Dikatakan lingkungan yang rusak akan mengubah kebiasaan yang baik. Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Lingkungan yang rusak akan mengubah kebiasaan yang baik. Itu berkata Indonesia Fatih Forum. Di mana itu tertulis? Ketemu? Bila kita baca ayatnya, lingkungan yang tidak baik akan mengubah kebiasaan yang baik. Dapat 1 Korintus berapa? Boleh kita buka dulu 1 Korintus 15 ayat 13.
Ayo kita baca 1 Korintus 15 ayat 33. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Baik. Mari kita baca bersama-sama ketiga ya. Janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tidak peduli sebaik apa kau diajari, sebaik apa kau dididik oleh orang tuamu di rumah. Meskipun sudah banyak kebiasaan yang baik yang sudah ditanamkan, diajarkan di rumah, tapi ketika lingkungan buruk, pergaulan buruk, maka hal itu akan merusak kebaikan yang sudah ditanamkan di dalam dirimu. Maka sekali lagi kita harus berani untuk berdiri untuk benar, berani berdiri sendiri untuk benar. Jangan mau terlibat kepada pergaulan yang merusak. Sekali lagi, janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kemudian yang terakhir di ayat yang ke-15. Mari kita baca sama-sama ayat ke-15. 2, 3. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi hiduplah seperti orang arif. Hiduplah seperti orang bijak. Manfaatkan waktu dengan baik. Manfaatkan kesempatan dengan baik. Belajarlah sungguh-sungguh, bertumbuhlah dan berimanlah. Sehingga teman-teman dan saudara-saudara yang terkasih, firman ini mau mengajarkan kepada kita, ingatlah identitasmu, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang harusnya menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik itu salah satunya adalah dengan kita tidak mau terjerumus kepada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dengan demikianlah kita menjadi terang. Shine where you are. Bersinar dimanapun kamu berada. Berdirilah tegak, berdirilah sendiri meskipun hanya engkau sendiri yang benar. Jangan mau ikut dengan orang lain. Jadi menjadi teranglah, bersinarlah. Dan itulah tema kita hari ini dalam ibadah yang kulturas ini. Shine where you are. Bersinarlah dimanapun engkau berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman yang telah kami dengarkan. Firman-Mu mengingatkan dan mengajarkan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang Tuhan yang telah Tuhan benarkan dan Tuhan selamatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari kematian. Biarlah kami sadar akan identitas kami, bahwa kami bukan lagi anak-anak kegelapan yang hidup dalam kegelapan, yang hidup dalam perilaku-perilaku yang menyesatkan. Tetapi biarlah kami boleh hidup dalam terang dan menghasilkan buah yang baik dengan melakukan kebenaran dan kebaikan. Berdiri tegak dimanapun kami berada dalam lingkungan yang kami miliki saat ini. Biarlah kami boleh menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Secara khusus anak-anak ini, anak-anak remaja ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Biarlah Tuhan yang dimuliakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Perilakunya, perbuatannya menjadi khotbah yang hidup yang dapat dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami yakin dan percaya masa depan yang baik, masa depan yang cerah telah Tuhan tetapkan bagi anak-anak ini. Ya Tuhan Allah, kami
juga berdoa bagi orang tuanya dimanapun berada, dalam setiap pekerjaannya, baik di rumah, di kantor, dimanapun Tuhan memperkenankan kedua orang tua mereka bekerja. Biarlah Tuhan yang berkati setiap pekerjaannya, agar segala kebutuhan anak-anak ini boleh dicukupkan, baik di rumah, di sekolah, dan dimanapun mereka berada. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasih-Mu. Hari ini ya Tuhan, kami beribadah ibu inkulturasi budaya Eropa dengan tema Saya Berdoa. Biarlah Tuhan yang menjadikan kehidupan kami bersinar dan bercahaya dan menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan atas jeripaya kerja keras semua panitia yang sudah mengerjakan pelayanan ini. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati anak-anak itu, agar mereka boleh dengan lebih semangat, dengan lebih giat untuk mempersembahkan dirinya, mempersembahkan pengetahuannya, mempersembahkan setiap bakat yang telah Tuhan titipkan di tengah-tengah kehidupan mereka untuk melayani Tuhan. Dengan doa kami, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing, berkati kami dalam perjalanan. Di mana kami keluarkan dengan sehat, terus sukacita, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dengan doa kami, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan menyerahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil bernyanyi dari Jemaat nomor 424, Jesus wants me for the Sunday. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah Akulturasi Budaya